Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 7, di mana materi tersebut adalah tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Mari kita pelajari bersama-sama. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Angelita dengan NIM 2030207084 dari kelas Pendidikan Biologi 2. Selamat menonton dan memahami teman-teman. Pernahkah kalian mendengar berita turunnya salju di Arab, berita munculnya matahari ketika musim salju di Tiongkok? Mengapa hal ini terjadi? Apakah yang akan terjadi pada bumi kita? Ternyata peristiwa tersebut berkaitan erat dengan perubahan iklim di dunia. Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perubahan lingkungan terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Maha besar Tuhan yang telah menciptakan alam dengan keseimbangannya. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Di sini ada ilustrasi pemanasan global. Penyebab pemanasan global. Segala bentuk aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan, baik itu membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Begitu pula dengan kondisi atmosfer bumi saat inti yang mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Pembakaran bahan fosil dan penebangan hutan dapat meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Oleh karena itu, setiap tahun kadar CO2 di atmosfer terus-menerus meningkat. Di sini ada gambar dari pemanasan global. Bisa kita lihat. Oke, selanjutnya itu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, di antaranya sebagai berikut. 1. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, itu ada emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Selanjutnya, yang ketiga, itu ada emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Selanjutnya, penggunaan klorofluorokarbon dalam refrigerator atau pendingin. Yang kelima, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dampak pemanasan dari global. Kita akan pelajari konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah menampak yaitu sebagai berikut. 1. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Oke, yang ketiga, mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, kelama-lamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya tergantung pada terumbu karang. Lanjut, yang kelima ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya sebagai berikut.
Yang ke-1, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisien bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CPCS dengan menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Yang keempat, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Oke, itulah rangkuman IPA kelas 7 tentang pemanasan global. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih teman-teman.